Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Oke, untuk fungsi trigonometri ini sendiri, indikatornya yaitu memahami fungsi trigonometri dan grafik fungsi trigonometri. Namun, pada kesempatan kali ini, kita lebih fokus ke Y sama dengan sin X. Oke, agar lebih memahami tentang fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kita langsung masuk ke soal. Tentukanlah nilai X yang memenuhi setiap persamaan di bawah ini. A. Sin X sama dengan setengah, di mana X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. B. Sin X ditambah akar 2 sama dengan negatif sin X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 360 derajat. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 merupakan domain untuk menyelesaikan persamaan pada bagian A dan juga pada bagian B. Kita masuk ke yang bagian A. Sin X sama dengan setengah. Maka dari itu, X yang berlaku yaitu X sama dengan 30 dan X sama dengan 150 derajat. Kemudian kita tahu sendiri bahwa perbandingan trigonometri yang bernilai positif itu hanya di kuadran 1 dan juga kuadran 2. Lah, yang kuadran 3 dan juga 4 nilainya itu bernilai negatif. Maka dari itu untuk kuadran 3 dan 4 yang X-nya 210 derajat dan X 330 derajat, nilai sin X-nya yaitu minus setengah. Maka diperoleh titik-titik koordinat yaitu 30 derajat, setengah, 150 derajat, setengah, 210 derajat, setengah, dan 250 derajat, minus setengah. Maksud saya 210 derajat, minus setengah. Itu minus ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke penyelesaian bagian B. Untuk persamaan sin X ditambah akar 2 sama dengan negatif sin X. Lah, kalau kita cari berarti kan sama dengan 2 sin X sama dengan minus akar 2. Atau sin X sama dengan minus setengah akar 2. Lalu nilai X yang memenuhi sin X sama dengan minus setengah akar 2 yaitu X-nya sama dengan 125 derajat dan juga X sama dengan 315 derajat. Selain itu juga kita mengetahui bahwa nilai sin X di sudut istimewa yaitu yang setengah akar 2 itu kan berarti X-nya 45 derajat dan juga X-nya 135 derajat. Maka diperoleh titik-titik koordinat yaitu 45 derajat, setengah akar 2, 135 derajat, setengah akar 2, 225 derajat, minus setengah akar 2, dan juga 315 derajat minus setengah akar 2. Selanjutnya, selain titik-titik tersebut masih ada pasangan titik-titik koordinat lainnya, yaitu di sin X sama dengan 0, maka X yang memenuhi yaitu X sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat, dan X sama dengan 360 derajat. Kemudian untuk sin X sama dengan 1, nilai X yang memenuhi hanya 90 derajat. Untuk sin X sama dengan negatif 1, X yang memenuhi adalah 270 derajat. Maka diperoleh titik-titik yaitu 0,0, 180 derajat, 0, 360 derajat, 0, 90 derajat, 1, dan 270 derajat, minus 1. Kemudian kita bisa melihat dari hasil dari titik-titik koordinat yang telah yang diperoleh, yaitu kita lihat. Lah, ini dia grafik fungsi trigonometrinya. Bisa dilihat sendiri kalau misalnya X-nya 30 derajat, maka Y-nya adalah setengah. Kemudian kalau 45 derajat, maka Y-nya adalah setengah akar 2. Kemudian kalau 90 derajat, maka Y-nya sama dengan 1.
dan juga selanjutnya bisa dilihat sendiri. Kalau X-nya 300 berarti Y-nya itu minus setengah. Kemudian kita lanjut ke grafik fungsi Y sama dengan sin X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat berbentuk gelombang yang bergerak secara teratur seiring pergerakan X. Keterangan yang dapat diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan X yaitu 1. Simpangan gelombang sama dengan 1. Simpangan gelombang itu berarti jarak dari sumbu X ke titik puncak gelombang. Kita lihat dulu di grafiknya. Nah, ini kita lihat dari titik 0 ke titik puncaknya itu adalah 90,1. Lah, dari 0 ke 1 kan jaraknya hanya 1. Lah, itulah yang disebut dengan simpangan gelombangnya sama dengan 1. Kita lanjut lagi. Periode gelombangnya yaitu 1 putaran penuh. Kita lihat lagi ke grafiknya. Oke, kita lihat nih. Dari grafik ini kita bisa tahu bahwa grafik Y sama dengan sin X ada satu gunung dan juga ada satu bukit. Artinya itu satu putaran penuh. Periodenya itu satu putaran penuh. Kalau misalnya hanya satu gunung, itu berarti hanya setengah putaran. Atau misalnya hanya satu bukit, berarti ya hanya setengah putaran. Tapi kalau untuk Y sama dengan sin X ini, periode gelombangnya itu adalah satu putaran penuh. Oke, kita lanjut lagi. Grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y maksnya adalah 1 dan Y minnya adalah minus 1. Kita lihat lagi. Nah, di sini diketahui bahwa Y maksnya yaitu ini 1. Lihat ya, pada saat X-nya 90 derajat, maka Y-nya itu max yaitu di 1. Kemudian untuk Y minnya itu ada di ketika X-nya 270 derajat, yaitu Y-nya minus 1. Oke, kita lanjut lagi ke titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya adalah 270 derajat, minus 1. Kita lihat lagi. Titik maksimumnya, bentar. Lain dia. Titik maksimumnya itu ada di 1, yaitu ketika X-nya 90 dan Y-nya adalah minus 1. 1 itu adalah titik maksimumnya. Kemudian titik minimumnya itu ketika X-nya 270 derajat dan Y-nya adalah minus 1. Itulah yang disebut titik minimum. Ya, itulah ya tadi penjelasan tentang fungsi trigonometri dan grafik fungsi trigonometri yang kita fokuskan ke Y sama dengan sin X. Sekian dari kelompok kami tentang penjelasan Y sama dengan sin X. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.